kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silvani Hakim dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Kota Ternate. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang hermeneutika, sebelumnya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Relevansi dan konsep dasar hermeneutika. Salah seorang sastrawan sekaligus akademisi di Indonesia yang mengkritisi pandangan etnosentrik dan hegemonik ilmu-ilmu hermeneutika. Sebelumnya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Positivistik dan rasionalistik adalah Abad Hadi WM. Dia menyatakan bahwa di bawah pengaruh kuat teori-teori neopositivisme dan juga belakang sebagai dampak dari pandangan negatif postmodernisme, teks klasik itu dianggap kurang relevan karena merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan sangat zaman baru. Apalagi teks-teks Asia yang lahir di luar tradisi Aufklärung, pencerahan, dan neopositivisme. Namun dengan bangunnya kembali hermeneutika dari mati surinya yang cukup lama, bangkit kembali minat dan semangat untuk meneliti teks-teks yang memiliki signifikansi tersendiri dalam sejarah berabad manusia. Selanjutnya, Abdul Hadi WM menjelaskan bahwa neopositivisme adalah aliran filsafat ilmuwan yang lahir pada abad ke-19 sebagai keselanjutan dari aliran positivisme yang diasas oleh Auguste Comte lebih kurang setengah abad sebelum aliran pemikiran yang dominan pada abad ke-20 yang berakar pada rasionalisme, certasia, saintisme, neotomnia, dan empirisme abad ke-18 serta semangat abad pencerahan Aufklärung, narasi besar yang di bawah lalap pembahasan manusia dari belenggu mitologi dan agama. Rasionalisme berpendirian bahwa satu-satunya subjek yang berpikir di alam semesta dan mampu bebas dari arah Tuhan ialah manusia. Di sisi lain, saintisme meneruskan proyek rasionalisme certasia seraya meramunya dengan konsep fisika Isaac Newton yang memandang alam sebagai tatanan sempurna dengan hukum-hukum dan aturan yang pasti serta tidak bisa diubah. Positivisme menerima pandangan rasionalisme dan pandangan ilmiah kan tentang keunggulan akal rasional dan penalaran kritis serta pandangan empirisme tentang indera, tetapi menolak pendirian Immanuel Kant mengenai subjek transendental. Berdasarkan pandangan tersebut, Auguste Comte berpendirian bahwa penelitian atas kegiatan jiwa dan kehidupan spiritual
dan kehidupan spiritual manusia merupakan kerja yang sia-sia. Tentang positivisme dan neopositivisme, Abdul Hadi WM merumuskan pokok-pokok pendiriannya sebagai berikut. Pertama, Tuhan atau relasi hakiki yang tidak ada, setidak-tidaknya berhadapannya itu disaksikan. Kedua, alam semesta bekerja secara mekanistik, teratur, dan dengan hukumannya sendiri. Kehidupan manusia juga demikian. Yang menggerakkan ialah ketentuan-ketentuan manusia yang hadir sebagai hukum besi yang tidak terelakkan, berupa norma-norma, pandangan hidup yang telah terkemas rapi, nilai-nilai yang tumbuh secara alami, dan lain sebagainya. Dalam estetika atau sastra, ia merupakan norma-norma sastra, konversi, estetik, kode budaya, selera, tastek, dan lain sebagainya. Ketiga, akal pemikiran dan pengalaman empirisi diyakini dapat membantu manusia memahami gejala-gejala kehidupan dalam alam, masyarakat, dan teks. Berbeda dengan pandangan etnosentrik dan hegemonik, ilmu-ilmu positivistik dan rasionalistik sebagai diungkapkan Abdul Hadi WM pada 2014. Para sarjana hermeneutika memandang bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemanusiaan dimanapun. Menurut mereka, di luar tradisi pemikiran berat, terdapat pula tradisi-tradisi besar pemikiran lain yang tidak kalah luas cakrawalanya dibandingkan cakrawala pemikiran berat. Di samping itu, kita juga menyadari kenyataan bahwa kebenaran tidak dapat dimonopoli selamanya oleh tradisi pemikiran tertentu yang berkembang di suatu wilayah yang sebagai tempat kelahiran pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan yang berat, yaitu berat bangunnya kembali hermeneutika, memberikan petunjuk bahwa ilmu pengetahuan dan filsafat modern yang berasas empirisme dan rasionalisme mengandung banyak kelemahan. Hal itu khususnya dalam memberikan pemahaman yang benar tentang kebenaran yang dapat dalam segala sesuatu, termasuk kearifan dan teks-teks yang berasal dari berbagai dunia manapun. Di Cina, hermeneutika telah muncul pada sekitar abad ke-5, sedangkan ke-3 Masehi. Bersamaan dengan munculnya para filsuf yang juga ahli hermeneutika seperti Lao Tzu, Konfusi, Meng Ti, dan Chuati. Pemikiran mereka tumbuh dan berkembang menjadi bentuk-bentuk kearifan yang lahir dari proses hermeneutika tertentu. Di India, tradisi hermeneutika sudah dikenal sejak abad ke-8, sama dalam kegiatan penafsiran terhadap kitab Veda dan Brahmakanda, sampai munculnya aliran-aliran filsafat Hindu seperti Sakya, Mimamsaka, dan Vedanta. Kitab karangan Niranta menulis abad ke-8 Masehi merupakan bukti bahwa benih-benih hermeneutika telah berkembang beberapa abad sebelum lahirnya hermeneutika klasik Yunani. Bahkan penerapannya sebagai bentuk hermeneutika estetik dan sastra telah tampak sejak abad ke-1 Masehi dengan munculnya kitab Natya Sastra karya Bharata. Padahal di Eropa hingga abad ke-18 Masehi,
hermeneutika cuma berkutat sebagai teori penafsiran teks kitab keagamaan si intelektual besar lain, yaitu Islam. Sejak awal berkembangnya agama tersebut, bentuk teori penafsiran dan asas-asas universal pemahaman teks telah muncul dan berkembang dengan subur. Teori penafsiran yang berkembang itu melahirkan ilmu tafsir yang beragam coraknya. Sedangkan asas-asas pemahaman melahirkan bentuk hermeneutika yang lazim disebut tawil. Menurut Abdul Hadi WM, tawil sering diartikan sebagai tafsir spiritual yang simbolik dan merupakan bentuk penafsiran yang lebih investif serta ditunjukkan pada makna batin teks. Tawil lahir dari kegiatan memahami ayat-ayat mustasyabihat simbologi Al-Quran dan hadis, terutama hadis qudsi, kemudian diterapkan juga untuk memahami teks sastra, khususnya puisi sufi. Kesejarahan tawil menurut Abdul Hadi WM mulai diperkenalkan sebagai bentuk yang definitif pada abad ke-19 dan abad ke-10 Masehi oleh seorang Syah Al-Tustari dan Sulami. Pada abad ke-12 sampai ke-15 penggunaannya kian meluas di kalangan filsuf, sufi, dan ahli sastra sebagaimana termuat di dalam karya Imam Al-Ghazali, Rujbihan Al-Balkhi, Ibn Arabiyah, Jalaluddin Rumi, Fakhruddin Iraqi, Sadruddin Al-Qunawi, Abdul Karim Al-Jili, dan Abdurrahman Al-Jami. Ada rivaliasi yang universal di antara asas-asas pemahaman dalam tiap-tiap hermeneutika, sehingga dengan munculnya kembali hermeneutika modern menurut Abdul Hadi WM pada tahun 2014 membangkitkan minat para sarjana Asia untuk merevitalisasi bentuk-bentuk hermeneutika klasik warisan intelektual bangsa mereka. Hal ini serupa dengan model pemahaman dan penafsiran atau tawil Ibn Arabiyah, sufi sekaligus ahli tawil terkemuka dari Andalusia yang hidup pada ke-abad 12 Masehi. Model tersebut telah banyak digunakan oleh sarjana modern, baik di Eropa maupun di Asia, karena relevansinya. Salah satu contohnya adalah Creative Imagination in Sulfi of Ibn Arabiyah. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan tentang hermeneutika. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.